Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Jurnal Laska. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu penting nih. Jadi kalian pasti penasaran kan siapa sih kakak-kakak di sebelah kita hari ini? Nah, boleh perkenalan diri dahulu kak? Perkenalkan, nama saya Afarawi Saputra dari kelas 12 MIPA 3 lulusan SMA Negeri 2 Batak. Perkenalkan, nama saya Febi Fredin Rahma, bisa dipanggil Febi. Nah kakak-kakak ini keterima di mana sih kak? Kalau boleh tahu? Kalau Kak Afan keterima di Universitas Negeri Semarang. Kalau Kak Febi? Aku keterima di Universitas Brawijaya. Terus Kak Alfa dan Kak Febi ini perasaannya gimana nih kak setelah bisa keterima di SNBT 2023 ini? Perasaannya sih pasti ya seneng banget ya, senang terus kayak bangga gitu sama diri sendiri karena udah bagian orang tua juga, udah bagian mereka. Kalau Kak Alfa nih? Iya sih, hampir sama. Soalnya nggak expect juga bisa lulus SNBT kemarin. Iya bener sih. Cuman gara-gara SNBT itu kan nggak usah ujian mandiri, jadinya lebih memudahin orang tua soal biaya juga. Terus Kak Alfa dan Kak Febi ini keterima di prodi apa nih kak? Kalau aku lulus di prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kalau Kak Alfa? Kalau aku lulus di prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Prodi Kimia dan PGSD itu keinginan dari kecil atau gimana kak? Kebetulan aku emang suka kimia ya dari SMP. Jadi pas SMA udah suka banget sama kimia. Terus aku sebenarnya suka sama biologi juga. Cuman kan kalau biologi lebih ke teori, kalau fisika lebih ke hitung-hitungan. Nah di kimia ini balance nih antara hitung-hitungan sama teori. Jadi aku pilih kimia aja karena menurut aku lebih asik ya. Kalau kakak gimana nih? Kalau saya masuk PGSD sebenarnya cita-cita dari dulu sejak SD. Soalnya dulu pas aku SD lihat bule, om dan simbah rata-rata menjadi guru SD semua. Jadinya udah kayak pandangan pas sejak SD, wah kayaknya jadi guru SD enak. Seru ya? Iya, kayak seru ngajar-ngajar. Sebelum ikut SNBT ada kayak apa SNBT dulu atau langsung ke SNBT? Kalau saya ikut SNBT soalnya ikut eligible kemarin, tapi dikarenakan nilainya nggak begitu tinggi jadinya ya nggak masuk. Apa tadi? Kebetulan aku nggak masuk eligible ya, pas banget di bawah garis eligible itu, jadi aku langsung masuk ke SNBT. Jadi di SNBT itu ada berapa jumlah soal kak dan berapa di waktunya perkiraan? SNBT ini dibagi jadi dua ya, ada TTS sama TL. TTS sendiri ada 4 subtes, ada PU, penalaran umum, TK, penalaran kuantitatif, PPU, pemahaman dan pengetahuan umum, sama satu lagi PBM, pengetahuan baca dan menulis. Di PU sendiri ada 30 soal 30 menit, di PK ada 15 soal 20 menit, di PBM ada 20 soal 25 menit, sama di PPU ada 20 soal 15 menit. Kalau di TL ada 3 tipe soal. Yang pertama literasi bahasa Indonesia 30 soal 45 menit, literasi bahasa Inggris 20 soal 30 menit, terus yang terakhir PR matematika 20 soal 30 menit. Jadi totalnya ada 135 soal dengan durasi waktu 195 menit atau 3 jam 15 menit. Kak Febi dan Kak Alvan semuanya dikerjakan dengan waktu yang tepat apa enggak? Kalau saya sih kan tipe soal UTBK kan blocking time. Jadinya kita ngerjain dulu yang bisa dulu. Kalau bisa sih kan ada teknik namanya teknik blok. Itu yang terkenal di TikTok itu. Jadi kita ngeblok soal dulu, baru kita ngerjain satu-satu. Jadi semisal kita kehabisan waktu, soalnya udah terjawab. Ada cara lain juga sih, caranya nembak. Jadi terutama di matematika ya sama kuantitatif itu biasanya jawabannya itu ada yang mirip. Nah kita bisa milih yang mirip tapi yang berbeda. Jadi awalnya kita milih yang mirip di apa sih kayak jawaban. Misal ini beda sendiri, kita buang gitu. Dieliminasi. Nah itu dieliminasi sampai ada satu jawaban yang benar. kita rasa yang insting ya. benar.
Ada cerita menarik nggak sih dari Kak Afan dan Kak Feby? Kalau saya sih ada pas mau ngerjain UTBK itu, karena nama saya Van Raffi Saputra ya, saya duduknya paling depan-depan dengan dosen atau yang pengujinya itu. Jadi pas saya ngerjain, entah mengapa tangan saya kram, Gemetar. sampai Kreatif. 2 hari setelah ngerjain UTBK tetap kram. Kalau dari Mbak Feby ada cerita menarik kan? Kalau aku sendiri ada satu cerita menarik ya. Jujur, aku dari setelah SNBT sampai pengumuman SNBT aku nggak pernah ngerasa deg-degan. Jadi kayak hatinya tuh kayak ngerasa tenang-tenang aja gitu loh. Di saat yang lain dari H-7 itu udah pada overthinking, ada yang sampai nangis juga gitu. Aku tuh kayak ngerasa nyaman aja gitu, tenang-tenang aja gitu. Aku awalnya nggak tahu kenapa sampai H-1 pengumuman aku nemu satu komen di best Twitter. Ada orang yang cerita katanya dia ikut SNBP, dia nggak pernah ngerasa deg-degan, overthinking, kayak nyaman-nyaman aja gitu loh. Terus ternyata dia lolos SNBP. Terus aku pas baca itu aku mikir, loh kok sama, apa ini aku juga lolos gitu. Terus awalnya aku kan kayak mau berpositif thinking ya, tapi aku juga nggak mau kecewa, jadi aku kayak lupain aja gitu. Terus ternyata besoknya pas pengumuman beneran lolos. Jadi aku nggak tahu itu suatu kebetulan atau emang pertanda gitu. Jadi kalau kita mencoba apapun kita harus berpikir positif dulu ya Kak. Betul. Kak Afan sama Kak Feby, kira-kira nilai rata-rata keterima SNBT itu berapa sih Kak? Kalau aku sih nggak begitu tinggi-tinggi banget, tapi ya mending lah. Kalau saya rata-ratanya 596. Kalau Kak Feby, Aku rata-ratanya 632. Bos. cara kakak berdua ini membagi waktu ini gimana Kak? Buat istirahat, olahraga, main, belajar itu gimana nih? Kalau saya biasanya di pagi hari dimulai dulu olahraga jam 9, terus istirahat, olahraga sampai jam 12, terus istirahat tidur jam 4, baru mulai belajar, buka-buka soal-soal, terus malamnya latihan tryout. Kalau aku bagi waktu kalau misal sekolah ya, kalau misal sekolah itu kan kita sekolah terus pulang kita bimbel dulu. Iya, Habis itu pulangnya kita ngerjain tugas, habis ngerjain tugas buka-buka yang tadi aplikasi-aplikasi itu sama belajar di buku-buku yang tadi udah aku beli gitu. Kalau di weekend biasanya hampir sama sih kayak Afan, pagi itu olahraga dulu gitu, terus me time dulu ngapain gitu. Iya. Terus siangnya mulai belajar dari jam 10 sampai jam berapa ya kira-kira, biasanya sampai jam 2-an gitu. Habis itu istirahat, malamnya belajar lagi habis maghrib gitu. Jadi perharinya itu kira-kira berapa jam untuk kakak ini belajar? Kalau Kak Feby berapa Kak Feby? Kalau aku beda ya, kalau sekolah sama Ya, sekolah weekend sama beda ya. weekend beda. Kalau sekolah itu biasanya 3 jaman mungkin, kalau weekend mungkin 5 sampai 6 jam. Soalnya kalau sekolah kita pulang sekolah bimbel dulu Iya. Iya. sampai maghrib ya. Iya. Ya sampai maghrib bimbel. Kadang sampai maghrib. Terus kan pasti capek, butuh istirahat dulu. Mungkin mulai belajarnya habis isya. Paling Tapi ya. kan di sekolah juga udah belajar, Iya, di iya. luar juga udah. Kalau kakak kan gimana? Berapa waktu? Iya sama, tergantung. Ya mungkin sekitar 1 jam 2 jam. Kalau ngerjain tryout mungkin lebih lama. Kak, ada saran nggak sih aplikasi untuk belajar atau buku sebelum mengikuti tes SNBT? Kalau aku sih nyari-nyari latihan-latihan tryout ya. Misalnya buka Instagram, nyari, kadang di TikTok juga ada kayak latihan-latihan tryout, itu bisa buat latihan SNBT, bisa memudahin. Kalau Kak Feby? Kalau aku untuk aplikasi, karena aku bimbel di salah satu bimbel di Indonesia, Iya. bimbel offline. Sama. Ya, jadi ada aplikasi khusus. Terus kalau buku, aku pakai buku Intense, The King, sama Wangsit. Terus ada soal-soal latihan juga sih dari web-web gitu. Iya, web-web banyak. Ya. Biasanya mendekati SNBT ya. Iya, banyak tryout. Mulai rame tryout. Gimana sih perasaannya pas buka pengumuman lulus SNBT itu?
Kalau aku pertama aku nonton konferensi pers dulu dari jam 1 sampai jam setengah 3. Terus aku nungguin ibu pulang. Terus pas ibu udah pulang, aku, kakak sama ibu kumpul di kamar buat buka itu ya Bareng-bareng pengumumannya. Dan itu kan pas udah jam 3 masukin nomor pendaftaran sama tanggal lahir. Terus aku di situ kayak nahan kakak jangan dibuka dulu, maksudnya nanti dulu, nanti belum siap nih hatinya, belum siap. Terus pas udah jam 3:05 kalau nggak salah itu aku bilang sama kakak pencet dibuka gitu. Pas itu aku kan bukanya lewat laptop ya, aku belakangi layar jadi aku nggak tahu aku nggak tahu. Terus pas buka pas kakak udah mencet tiba-tiba dia teriak terus meluk aku, terus aku otomatis meluk dong, balik. Terus nggak tahu tiba-tiba nangis aja gitu. Terus kakak bilang selamat lolos gitu. Terus aku disitu makin kejar lagi, habis itu di peluk sama ibu. Terus kakak bilang lagi gini, lolos pilihan pertama gitu. Terus aku nangis lah bareng sama ibu. Terus habis itu ya udah, pokoknya kayak rasanya kayak plong aja gitu, semua emosi, semua yang selama ini dirasain tuh keluar di situ. Nah, kalau Kak Afan gimana Kak perasaannya? Kalau aku sih pas saat itu kan pengumumannya kan jam 3 sore. Kan karena itu mendekati waktu-waktu sholat asar, aku jadinya sholat terlebih dahulu sebelum buka itu pengumuman, soalnya deg-degan lihat hasil-hasil temen juga pada gagal loh, gila. Deg-degan kayak banget iya, sama nunggu mama pulang juga sih. Jadi pas udah sholat terus mau buka nih, pas mau buka ditelepon sama guru bimbelku, aku kaget, aku ditelepon, pas tak angkat malah bilang selamat ya Afan, aku langsung nangis. Gila, Terharu banget. iya terharu. Kak Feby sama Kak Afan, apa aja sih yang udah dipersiapin untuk jadi mahasiswa baru? Kalau saya sih karena baru daftar kemarin ya, baru SNBT baru kemarin-kemarin, jadinya masih ngurusin buat daftar ulang, registrasi ulang, sama ngurusin dokumen-dokumennya itu loh yang agak sulit. Oke, kalau Kak Feby? Aku sama sih, kemarin baru daftar ulang juga. Ini lagi nungguin UKT, tapi udah beli sesuatu nih. Beli ospek dulu itu Iya. doang, sama nyari kos. Sama nyari kos, untungnya sih udah ketemu survei malah. gitu udah. Untuk yang lain-lainnya belum pikiran. Iya, soalnya masih lama sih. Iya, Soalnya masih kepikiran. awal. Iya, masih awal Pak. Afan dan Kak Feby nih Kak, motivasi untuk teman-teman yang semisal nanti tidak keterima di SNBP, gimana nih Kak? Kalau yang gak keterima di SNP sih kalian jangan sedih ya. Kecil hati. Kalian jangan berkecil hati juga, karena masih banyak jalur lain, contohnya kayak SNBT. Kalau misalnya SNBT nggak lulus juga masih ada mandiri. Iya. Gitu. Kalau nggak ya bisa ada jalur lain lah. Setiap PTN kan berbeda-beda, jadi boleh dicoba. Intinya dijadiin motivasi aja kalau Iya. gagal itu, jangan Pokoknya langsung putus asa. jangan takut gagal. Iya, coba dulu aja. Coba dulu aja. Nah gitu teman-teman, buat kalian jangan putus asa ya. Nah untuk teman-teman kelas 10 nih Kak, kira-kira apa yang harus disiapin sama teman-teman kelas 10 nih Kak? Kalau menurutku kelas 10 itu harusnya mulai niat belajar ya, soalnya buat nentuin nilai yang SNBP itu sangat penting buat nilai rapot. Soalnya kalau dari kelas 10 nggak niat, nanti nilainya rendah, malah nggak masuk eligible, nanti malah susah. Menurut aku sih nggak jauh-jauh dari kata belajar ya. Buat yang kelas 10 sama kelas 11, kalau kalian mau coba soal-soal SNBT boleh. Cuman Iya. saran aku fokusin dulu ke nilai raport, Iya. karena itu penting banget buat penentuan eligible, penentuan buat kalian SNBP atau enggak. Terus buat kalian yang kelas 12, kalau kalian mau nyicil materi-materi SNBT boleh dari sekarang ya, karena materi SNBT itu banyak banget ya. Jadi terlepas nanti entah kalian ikut eligible atau enggak, atau mungkin kalian ikut eligible tapi nggak lolos SNBP, kalian pasti punya pegangan nih materi-materi SNBT yang udah kalian pelajarin. Jadi nanti nggak kaget lagi nih Kak ya waktu Iya, tesnya. betul. Pesan dan kesan buat adik kelas yang di rumah ada nggak sih Kak kira-kira? Kalau dari saya, menurutku jangan pernah pantang menyerah kalau misalnya nggak lolos SNBP, masih ada jalur SNPT.
Kalau buat adik kelas, tetap belajar, digiatin. Soalnya ini buat masa depan kalian juga. Kalau kalian nggak niat, mau mulai dari kapan lagi? Buat adik-adik kelas semuanya, jangan putus asa ya. Tetap semangat belajar, banggain orang tua, bahagiain mereka, jangan buat mereka kecewa. Jangan takut buat mencoba dan jangan takut gagal. Takutlah kalau kamu nggak pernah mencobanya. Oke? Keren ya teman-teman. Nah, diingat ya pesan-pesan dari kakak-kakak ini nih. Boleh tahu nggak sih Kak, siapa support system kakak-kakak nih yang nyemangatin untuk belajar terus sampai keterima di SNBT ini? Yang nyemangatin sih yang pertama pasti diri sendiri ya. Semangatin terus Orang dari tua. kakak, orang tua, teman-teman juga saling memberi semangat, saling memberi saran juga gitu. Kalau dari Kak Afan? Iya sih, hampir sama sih. Dari saya diri sendiri. Harusnya kamu kalau mau SNBT itu motivasi itu dari diri sendiri dahulu. Kalau misalnya diri sendiri udah niat, pasti nanti bisa. Kalau masih ngikut-ngikut temen kayak gitu, ya susah. Kak Febi ada nggak sih sama Kak Afan nih guru favorit di SMA 2 Batang? Ada beberapa. Nah, siapa tuh Kak? Ada Bu Nurfala, guru kimia, Bu Yanti, guru bahasa Indonesia, sama Pak Turmudi, guru biologi. Kalau Kak Afan? Kalau saya sih guru favorit saya dari sejak kelas 11, Bu Akifah, guru matematika. Dia sangat membantu saya. Nah, pesan-pesan buat SMA 2 dan guru-guru yang pernah ngajar di SMA 2 itu apa aja, Kak? Buat sekolah SMA Negeri 2 Batang, sekolah saya sendiri, semoga kedepannya bisa lebih maju lagi, semoga bisa ditingkatin lagi prestasi-prestasinya, sama dikurangin lah yang negatif-negatifnya. Sama buat Bapak Ibu guru, saya mengucapkan terima kasih. Kalau nggak ada Bapak Ibu guru, mungkin aku juga nggak bisa masuk SNBT ini. Buat SMA Negeri 2 Batang, semoga semakin berkembang lebih baik lagi dan bisa mencetak siswa-siswi yang berprestasi dan juga berlaku baik. Terus buat guru-guru SMA Negeri 2 Batang, terima kasih atas doa-doanya, terima kasih atas saran-sarannya selama ini. Ini cerita dari Kak Afan dan Kak Febi. Terima kasih ya Kak Afan dan Kak Febi sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol bareng kita nih di sini. Ya, sama-sama. Nah, jadi kita akhiri di sini ya teman-teman untuk mengobrol hari ini. Dan kalian jangan lupa komen, like, Dan subscribe. Dadah. Ya.